semuanya, apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Pasar itu pun hancur berantakan, ketika kerumunan orang menatap dengan bingung pada kejadian di depan mereka. Sejenak, tak satu pun dari mereka yang bisa mempercayai mata mereka. Jinmu memiliki reputasi yang cukup terkenal di kota Yang, dan meskipun dia bukan yang terbaik, dia dianggap sebagai praktisi elit. Namun, sekarang, dia benar-benar kalah dari Lindong, yang hanya pada tahap manifestasi tingkat lanjut. Dan banyak dari mereka menganggap ini terlalu sulit untuk dipercaya. Namun, terlepas dari betapa mustahilnya hal itu terlihat, fakta-fakta diletakkan di depan mereka, dan mereka tidak punya pilihan lain. Mo Ling dan yang lainnya senang ketika mereka melihat pemandangan ini. Ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat pria yang melayang di udara, kekaguman dan rasa hormat tanpa sadar mengalir ke hati mereka. Meskipun reputasi mereka di Great Yan Empire tidak akan kalah dari Lindong, saat ini, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa ada kesenjangan yang cukup antara mereka dan Lindong. Kekuatan Yuan yang mengamuk di domain ini mulai berangsur-angsur tenang. Namun, itu tidak mengurangi niat membunuh di mata Lindong. Saat dia melayang di udara, dengan sedikit darah di bibirnya, dia menatap Jinmu yang terlihat terguncang sementara ekspresinya semakin dingin. Apapun itu, Jinmu memang benar-benar setengah langkah ke tahap nirvana. Berdasarkan kekuatan Lindong saat ini, setelah ia mengeksekusi jari kelima dari jari surgawi terpencil yang mengasingkan diri, bahkan Li Sheng dan banyak praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut lainnya, semuanya langsung dibunuh oleh Lindong. Namun, Jinmu mampu melawannya dengan paksa. Selain itu, meskipun dia terluka, itu bukan yang mematikan. Meskipun demikian, berdasarkan karakter Lindong, selama orang itu adalah musuhnya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Sekarang dia telah berselisih dengan Jinmu, tidak perlu kata-kata omong kosong. Dia harus membunuhnya terlebih dahulu untuk mencegah masalah terjadi di masa depan. Sementara dia terluka, Lindong harus membunuhnya. Saat pikiran ini melintas di benaknya, ekspresi Lindong tiba-tiba berubah sedingin es. Setelah itu, dia mencengkeram telapak tangannya di hadapan tulang buaya surgawi sekali lagi muncul di tangannya. Saat kakinya mengeksekusi Supreme Purity Sky Wanderer Steps, dia benar-benar berlari maju lagi. Dengan tombaknya yang kuat terbentang di depannya, dia langsung menyerang Jinmu yang masih terguncang. Berdengung, bayangan tombak muncul, sementara suara aneh yang tumbuh samar terdengar dari dalam tombak tulang. Bahkan, bayangan tombak itu cukup mematikan untuk dengan mudah menembus pertahanan praktisi manifestasi puncak. "Bocah, kamu berani," ucap Jinmu. Jinmu juga sangat marah dengan serangan iblis Lindong. Segera, dia tidak bisa lagi repot-repot untuk menekan aura mengamuk di tubuhnya, sebelum dia melambaikan batang baja merah menyala di tangannya. Sama seperti cincin api, gelombang kejut yang membakar dan biadab dengan cepat menyapu. "Karena kamu ingin membunuhku, apa yang tidak berani aku lakukan? Anggota Saint Light Empire, kamu menggunakan diri kamu untuk menggertak orang lain, dan kalian bahkan mencoba menggertak aku. Sayangnya, kamu telah memilih target yang salah," ucap Lindong. Ekspresi Lindong ganas dan dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Saat dia menyentakkan lengannya, bayangan yang menakutkan menghantam perisai seperti api. Seketika, percikan meletus, sebelum gelombang kejut energi yang menakutkan langsung tersapu. Terus bekerja keras. Setelah pertarungan ganas itu, Jinmu sebenarnya terpaksa mundur beberapa langkah. Sebelumnya, setelah dia dengan paksa membalas jari Lindong, semua darah dan aura di tubuhnya mengamuk, dan dia tidak lagi dalam bentuk puncaknya. Oleh karena itu, ketika dia bertarung melawan Lindong sekarang, dia tidak lagi santai seperti sebelumnya dan dia pada akhirnya kalah. Di pasar, ketika orang banyak melihat Jinmu mundur, kelopak mata mereka tanpa sadar berkedut.
Sangat sulit bagi mereka untuk membayangkan bagaimana seorang praktisi manifestasi tingkat lanjut seperti Lindong dapat memaksa Jinmu, yang setengah langkah menuju praktisi nirvana, sampai pada tingkat yang sangat menyedihkan. Jinmu, kamu setengah langkah menuju nirvana. Apakah hanya itu yang mampu kamu lakukan? Ledek Lindong. Saat Lindong terus bertarung, dia menjadi semakin galak sementara cahaya keemasan mengalir di bawah kulitnya. Saat ini, dia telah sepenuhnya mengaktifkan tubuh emas nirvana kecilnya. Setelah mengaktifkannya, dia akhirnya menyadari betapa kuatnya seni bela diri yang meningkatkan fisik ini. Tubuh emas nirvana kecil ini berhasil meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya dengan tingkat yang mengerikan, dan itu memberikan dorongan luar biasa pada pertahanannya. Dorongan yang dia dapatkan jauh melebihi dari Great Sun Thunder Body. Seni bela diri peningkat fisik kelas menengah memang sesuai dengan namanya. Provokasi Lindong menyebabkan wajah Jinmu berubah pucat, sementara darah dan aura yang mengamuk di tubuhnya menjadi lebih bergejolak. Bahkan, saat dia menghindari serangan Lindong, tubuhnya bahkan mulai melambat. Oh tidak, namun, begitu dia tertinggal, ekspresi Jinmu tiba-tiba berubah sebelum dia dengan cepat mundur. Kamu berencana untuk melarikan diri, ucap Lindong. Namun, sama seperti Jinmu akan mundur, sosok itu seperti lintas saat ia dengan cepat mengikutinya. Di atas bayang-bayang tombak ganas itu, cahaya keemasan aneh tiba-tiba muncul. Kemudian, tombak itu tersentak sebelum langsung merobek udara sebelum terbang melalui lintasan yang aneh, dan dengan paksa menembus pertahanan yang dipasang oleh batang baja merah menyala di tangan Jinmu. Mati kau, teriak Lindong. Setelah menembus pertahanannya, kilatan dingin melintas di mata Lindong. Segera, dia membanting telapak tangannya dengan kuat ke tombaknya, sebelum tombak tulangnya langsung ditembakkan ke depan. Kemudian, kilatan dingin yang sangat cepat menghantam dada Jinmu. Dentang. Menghadapi serangan yang kuat seperti itu, jika seseorang langsung terkena itu, ia kemungkinan akan mati. Namun, sama seperti tombak tulang itu mengenai dada Jinmu, darah tidak menyembur seperti yang diharapkan. Alih-alih, suara metalik yang renyah bergema, sebelum cahaya yang berapi-api meletus dari bawah pakaian Jinmu, dan benar-benar menangkis serangan fatal Lindong. Kamu pasti bermimpi jika kamu berpikir bahwa kamu bisa membunuhku. Dengan Flame Soul Fest yang melindungi aku, bahkan setengah langkah ke praktisi nirvana tidak bisa membunuh aku. Kamu pikir kamu siapa? Jinmu mengangkat kepalanya dan menatap Lindong dengan muram, sambil berkata. Mendengus. Ekspresi Lindong dingin ketika dia tiba-tiba menyentak lengannya. Segera, kekuatan menakutkan menyembur keluar seperti gelombang pasang, sebelum langsung meniup Jinmu. Ketika tubuhnya terbang maju, itu langsung merobek dua menara. Berdengung. Cah. Meskipun Jinmu memiliki perlindungan yang disebut Flame Soul Fest-nya, itu tidak dapat sepenuhnya menahan serangan Lindong. Karena itu, kekuatan penyerbu ke tubuhnya menyebabkan dia sekali lagi memuntahkan seteguk darah segar. Selain itu, dia sudah terluka dan ini semakin memperburuk luka-lukanya. Oleh karena itu, jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan dibunuh oleh Lindong hari ini. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan, ucap Lindong. Lindong tahu fakta ini juga. Segera, kilatan pembunuhan mengalir di matanya. Tanpa memberi Jinmu waktu untuk pulih, sosoknya melintas sebelum dia sekali lagi berlari maju. Ketika orang banyak melihat pemandangan ini, semua ekspresi mereka berubah. Sepertinya Lindong tidak berencana hanya mengalahkan Jinmu dan dia akan membunuhnya juga. Lindungi senior besar kita, teriak anak buahnya. Saat ini, semua wajah elit Saint Light Empire berubah secara drastis dan tidak ada lagi yang bisa mentolerir. Mereka semua berlari maju dan mencoba melindungi Jinmu. Setelah semua itu, mereka semua tahu bahwa Jinmu adalah jantung dari kerajaan cahaya Saint mereka dan jika Jinmu meninggal, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengan kerajaan lain. Ini bukan tempatmu untuk ikut campur, ucap Mo Ling. Ketika mereka melihat anggota elit Saint Light Empire lainnya ikut campur, Mo Ling dan ekspresi lainnya menjadi dingin. Setelah itu, sosok mereka melintas sebelum mereka membentuk formasi yang kuat.
Saat aliran Yuan Power yang kental melolong, mereka benar-benar mampu mencegat semua praktisi elit kekaisaran cahaya elit. Sekarang Mo Ling dan yang lainnya telah mencapai tahap manifestasi puncak, ditambah dengan formasi yang diberikan kepada mereka oleh Lindong, mereka bahkan bisa bertarung melawan setengah langkah ke praktisi tahap nirvana. Selain itu, mengabaikan setengah langkah ke praktisi nirvana, hampir tidak ada praktisi manifestasi puncak yang tersisa di Saint Light Empire. Lindong benar-benar mengabaikan para praktisi elit cahaya kerajaan. Di matanya, selama kekuatan mereka tidak setengah langkah ke tahap nirvana, dia tidak punya alasan untuk takut sama sekali. Oleh karena itu, matanya yang sedingin es menatap tepat pada Jinmu, sementara dia perlahan-lahan mengencangkan cengkeraman pada tombak tulangnya. Pada saat yang sama, niat membunuhnya diam-diam naik. Haisa, kita bisa dianggap sebagai sekutu. Jika Saint Light Empire aku terluka, itu juga akan mempengaruhi peluang kamu selama pertempuran untuk kunci kuno yang misterius. Ekspresi Jinmu dingin, sebelum dia tiba-tiba menoleh dan menggonggong di udara. Di udara, Haisa dengan lembut mengerutkan alisnya. Setelah merenung sejenak, dia berbalik untuk melihat Lindong sebelum dia berkata, teman muda ini, bahkan jika kamu memiliki dendam dengan Jinmu, aku percaya bahwa sudah waktunya untuk berhenti sekarang. Yang terbaik adalah tidak membakar jembatan seseorang dan itu akan bermanfaat bagi kamu di masa depan. Ada beberapa sekutu Saint Light Empire di kota Yang, dan jika kamu melewati batas, dan memaksa kerajaan besar lainnya untuk menyerang kamu bersama, bahkan jika kamu memiliki kemampuan magis, akan sulit bagi kamu untuk melarikan diri. Karena kamu baru saja datang ke sini, aku sarankan kamu untuk menyudahinya. Kata-kata Haisa tidak terlalu tajam. Saat ini, dia tidak lagi berani meremehkan Lindong, setelah dia menyaksikan rekan setengah langkah praktisi nirvana Jinmu, dipaksa sampai sedemikian menyedihkannya. Jelas, Lindong memiliki kualifikasi untuk duduk sejajar dengan mereka, dan itu akan bodoh baginya untuk menyerangnya. Ketika dia mendengar kata-kata Haisa, mata Lindong menyipit. Segera, dia berbalik untuk melihat Jinmu yang mengerikan, sebelum niat pembunuhannya yang meredup-meredup. Dia juga mengerti bahwa meskipun dia bisa mempermalukan Jinmu, cukup sulit baginya untuk membunuhnya. Lebih jauh lagi, seperti apa yang dikatakan Haisa, Saint Light Empire memiliki beberapa sekutu di kota Yang dan jika mereka menyerangnya bersama, itu akan cukup merepotkan baginya. Karena seseorang telah campur tangan atas nama kamu, aku akan mengampuni kamu. Jika kamu terus menggertak orang lain di masa depan, aku pasti akan membunuh kamu. Lindong berbalik sambil berkata dengan santai. Ketika dia mendengar kata-katanya, wajah Jinmu langsung berubah menjadi pucat pasih, sementara tubuhnya bergetar dengan lembut. Namun, dia tidak berani berbicara balik dan hanya kilau beracun dan berbisa yang bersinar di matanya. Pertarungan hari ini tidak diragukan lagi mengokohkan reputasi Lindong, sementara dia telah menderita penghinaan total dan akan meluas. Ini bukan dendam kecil. Lindong dengan santai melirik Jinmu dan dia juga berhasil mendeteksi tampilan beracun di matanya. Seketika, dia diam-diam terkekeh di dalam hatinya. Setelah dia mengumpulkan cukup banyak pil nirvana dan membersihkan boneka jiwa darahnya, dia tidak lagi punya alasan untuk takut padanya. Pada saat itu, dia akan mencari kesempatan untuk membunuh orang itu. Niat membunuh yang merasuki pasar akhirnya menghilang secara sembunyi-sembunyi. Setelah kerumunan menatap Jinmu yang mengerikan dan babak belur, mereka semua tanpa sadar berbalik untuk melihat Lindong. Mereka semua tahu bahwa setelah pertarungan ini, nama Lindong akan menyebar ke seluruh kota Yang. Lagi pula, di kota ini, hanya praktisi setengah langkah menuju nirvana yang memiliki hak untuk berbicara. Oleh karena itu, karena Lindong mampu memaksa Jinmu, yang setengah ke praktisi nirvana, sampai pada tingkat yang sangat menyedihkan, dia jelas memiliki kualifikasi yang sama juga. Ekspresi Jinmu sangat dingin dan berbahaya. Bahkan, orang samar-samar bisa melihat ekspresi bengkok di wajahnya saat dia menatap Lindong dengan berbisa. Meskipun hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa,
dia jelas tahu bahwa meskipun tingkat kultivasi Lindong lebih lemah darinya, kemampuan bertarungnya sangat luar biasa. Oleh karena itu, bahkan untuk orang seperti dia, akan sangat sulit untuk mengalahkan Lindong. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi arogan di kota ini. Cepat atau lambat, aku akan membuat kamu menderita sampai kamu memohon kematian kamu sendiri. Kamu pasti akan menyesali hari kamu karena telah menyinggung Saint Light Empire-ku. Jinmu menggertakkan giginya saat dia dengan kejam mengutuk dari dalam hatinya untuk meringankan kebencian dan kemarahan di dalam hatinya. Lindong memilih untuk mengabaikan Jinmu yang tampak muram, ketika matanya dengan tenang melirik Haisa, yang melayang di udara, dengan senyum lembut dan menakutkan di wajahnya. Orang itu jelas dekat dengan Jinmu. Berdasarkan kekuatan Lindong saat ini, ia secara alami tidak takut setengah langkah kepada praktisi nirvana. Namun, jika dia dipaksa untuk bertarung melawan mereka berdua, itu akan sedikit merepotkan baginya. Tentu saja, jika itu adalah skenario hidup dan mati yang nyata, dia akan langsung memanggil boneka jiwa darahnya dan membantai keduanya. Meskipun demikian, kecuali jika itu benar-benar berada di persimpangan kritis, Lindong tidak ingin menggunakan langkah ini. Blood Soul Puppet adalah kartu tersembunyi, dan yang terbaik baginya untuk tidak mengungkapkannya dengan cepat. Karena itu, setelah Haisa berbicara sebelumnya, dia memutuskan untuk berhenti. Setelah pertempuran besar berakhir, suasana di pasar berubah sedikit aneh. Karena dua aktor utama tidak pergi, tidak ada yang berani pergi juga. Teman ini, apakah kamu ingin badan guntur matahari besarku untuk 10.000 pil nirvana? Mata Lindong tiba-tiba berbalik ke arah pria berotot kecoklatan dari Steel Empire, sebelum dia mengeluarkan tabung bercahaya dan bertanya. Oh iya, ketika dia melihat tindakan Lindong, pria berotot kecoklatan itu sedikit terkejut. Segera, dia mengungkapkan gigi putihnya yang mutiara ketika dia tertawa dengan sungguh-sungguh dan berkata, baiklah. Karena kamu telah memberi aku tawaran yang begitu murah hati, bagaimana aku bisa menolaknya? Jika dia telah melelang Great Sun Thunder Body-nya, dia bisa mendapatkan setidaknya 13.000 pil nirvana. Sekarang dia telah menawarkannya untuk 10.000 pil, itu adalah harga yang cukup masuk akal. Selanjutnya, setelah Lindong menunjukkan kekuatannya, pria berotot kecoklatan itu cukup menghargai bakat Lindong. Bagaimanapun, di bidang ini, kekuatan adalah yang tertinggi. Bahkan, Haisa kemungkinan tidak akan lagi berani berbicara dengan Lindong dengan cara yang tidak sopan seperti yang telah dia dilakukan sebelumnya. Selain itu, seorang teman tambahan akan menambah pada lebih banyak peluang, baik Lindong maupun pria berotot yang kecoklatan itu, mereka memiliki gagasan yang sama dalam benaknya. Oleh karena itu, karena Lindong telah dengan murah hati menawarkan kesempatan untuk membentuk hubungan, tidak ada alasan untuk menolak tawarannya. Ketika dia melihat tindakan Lindong, ekspresi Haisa agak suram. Setelah semuanya, meskipun dia cukup tertarik pada tubuh Great Sun Thunder, Lindong telah memilih untuk mengabaikannya dan langsung menawarkannya dengan harga diskon kepada orang lain. Ini mirip dengan tamparan di wajahnya. Namun, meskipun dia merasa tidak senang, dia tidak mengancam Lindong seperti yang dia lakukan sebelumnya. Itu karena dia sangat menyadari bahwa berdasarkan kekuatan Lindong, dia tidak punya alasan untuk takut sama sekali. Ini, teman muda ini adalah 10.000 pil nirvana. Nama aku Motei dari Steel Empire. Sosok pria berotot kecoklatan itu melintas sebelum dia langsung muncul di sebelah Lindong. Setelah itu, dia langsung menyerahkan tas Qiankun sebelum dia berbicara sambil tersenyum. Aku Lindong, ucap Lindong. Lindong dengan lembut tersenyum saat dia mengambil tas Qiankun itu. Pada saat yang sama, dia menyerahkan tabungannya yang bercahaya. Namun, dia tidak menyebutkan dari kerajaan mana dia berasal. Itu karena, itu sama sekali tidak berarti. Di medan perang kuno ini, tidak masalah dari kerajaan mana kamu berasal. Tanpa kekuatan, seseorang tidak berguna dan latar belakangnya tidak akan membantu sama sekali. Ketika dia mengambil tas Qiankun itu,
Lindong dengan santai melirik dan pil nirvana berapi-api di tas itu, sebelum hatinya berangsur-angsur menjadi panas juga. Sepertinya selain pil nirvana sebelumnya yang dia dapatkan, dia hampir mengumpulkan 30.000 pil nirvana. Itu benar, aku juga memiliki harta jiwa bumi. Aku ingin tahu apakah saudara Motei tertarik, ucap Lindong. Karena dia menemukan seorang pelanggan, Lindong tidak dapat diganggu untuk melanjutkan pelelangan. Setelah semuanya, masalah yang paling mendesak adalah untuk mengumpulkan 30.000 pil nirvana dan memperbaiki wayang jiwa darahnya. Saat dia berbicara, Lindong membalik telapak tangannya, sebelum Saint Light Drum yang dia ambil dari Li Sheng muncul di telapak tangannya. Segera, gelombang kejut energi yang kuat muncul. Saint Light Drum, 3.000 pil nirvana, komentar penonton terkejut. Tracer jiwa bumi, ucap Motei. Ketika dia melihat situasi ini, Motei tidak merasa terkejut. Berdasarkan status mereka saat ini, siapa yang tidak memiliki harta bumi jiwa? Namun, tak satu pun dari mereka yang keberatan memiliki lebih banyak harta. Paling-paling, mereka bisa memberikannya kepada sahabat mereka atau itu akan memberikan dorongan kecil untuk kekuatan mereka. Oleh karena itu, ketika dia mendengar tawaran Lindong, dia segera melambaikan tangannya, dan tanpa ragu menyimpan jiwa harta karun itu di tasnya. Ketika dia melihat betapa jujurnya Motei, Lindong tanpa sadar tersenyum. Dia benar-benar iri pada para pangeran kaya yang bahkan tidak tersentak sama sekali ketika mereka menghabiskan beberapa ribu pil nirvana. Di dekatnya, ketika Jinmu melihat pemandangan ini, wajahnya yang semula hijau baja menjadi gelap. Dia secara alami tahu bahwa Saint Light Drum adalah harta jiwa Li Sheng. Haha, sejujurnya, aku paling tertarik pada seni bela diri yang meningkatkan fisik yang telah dikembangkan oleh saudara Lindong. Jika saudara Lindong bersedia menjualnya, bahkan jika aku harus menggadaikan semua harta aku akan membelinya, ucap Motei sambil menatap Lindong. Matanya sangat tajam dan seolah-olah dia bisa melihat cahaya keemasan mengalir di bawah kulit Lindong. Dia juga mengerti bahwa alasan mengapa Lindong mampu menahan kekuatan korosif dari Jinmu, sebagian besar karena seni bela diri yang meningkatkan fisiknya yang kuat. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong mengangkat alisnya dengan lembut. Sepertinya mata Motei sangat tajam. Mungkin alasan mengapa dia bisa benar-benar mendeteksi seberapa kuat tubuh emas nirvana kecil miliknya adalah karena dia telah berkultivasi dalam seni bela diri yang meningkatkan fisik juga. Haha, seni bela diri itu masih belum lengkap. Jika aku menyelesaikannya di masa depan, aku akan mempertimbangkan untuk menjualnya kepada saudara Motei, ucap Lindong. Lindong jelas tidak punya niat untuk menjual tubuh emas nirvana kecilnya. Bagaimanapun, ia secara pribadi mengalami kekuatan seni bela diri yang meningkatkan fisiknya. Jika dia menjualnya kepada orang lain, itu mungkin menjadi ancaman besar baginya di masa depan. Meskipun dia memiliki hubungan dengan Motei, itu tidak mendalam. Sehubungan dengan jawaban Lindong, Motei tidak terkejut dengan hal itu. Dia hanya menyebutkannya dengan santai. Bagaimanapun, bahkan kerajaan baja mereka tidak memiliki seni bela diri penambah fisik yang kuat. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Lindong bersedia memasangnya untuk dijual? Saudara Lindong, nasiblah yang menyatukan kita. Bagaimana kalau kita mencari tempat untuk bercakap-cakap? Ucap Motei mengubah topik ketika dia bertanya sambil tersenyum. Baiklah, ucap Lindong yang tidak menolak tawarannya. Motei tampaknya sedang berusaha membangun hubungan dengan Lindong, dan dia tidak ingin seluruh kota dipenuhi oleh musuh-musuhnya. Saat ini, karena dia telah menyinggung Jinmu dan Haisa, akan sangat menguntungkan jika dia bisa mengamankan beberapa sekutu. Ketika dia melihat Lindong menghargai tawarannya, Motei jelas senang. Segera, dia mengambil alih dan memimpin jalan. Di bawah tatapan kerumunan, sekelompok pria meninggalkan pasar. Bajingan itu, ucap Jinmu. Ketika dia melihat sosok Lindong yang akan pergi, Jinmu akhirnya tidak bisa menekan amarah di dalam hatinya ketika dia segera memukul kursi batu di dekatnya menjadi debu. Jinmu, anak itu bukanlah orang yang mudah.
Sepertinya kita akan memiliki musuh tangguh lain dalam memperjuangkan kunci kuno yang misterius. Haisa secara bertahap turun dari udara saat dia dengan santai berkata, "Apa yang harus ditakuti? Alasan mengapa anak itu dapat menandingi aku adalah karena seni bela dirinya. Seni bela diri itu harus membebani dirinya dan sulit baginya untuk terus mengeksekusinya. Di masa depan, jika kita memiliki kesempatan, mari serang dia bersama-sama dan cepat membantai dia, bahkan sebelum dia mendapat kesempatan untuk menggunakan seni bela dirinya," kata Jinmu berbisa. Motei sebenarnya ingin membentuk sekutu dengan anak itu. Di masa depan, jika kita memiliki kesempatan, kita harus menyerang Steel Empire-nya dan merebut semua pil nirvana mereka. Itu akan menjadi pengangkutan yang cukup bagus. Haisa tertawa kecil ketika berkata, "Jangan khawatir, aku telah bersekutu dengan beberapa kerajaan yang kuat. Pada saat itu, tidak ada dari mereka yang akan lolos," ucap Jinmu perlahan-lahan mencengkeram tinjunya, sementara kilatan berbisa dan beracun berkilauan di matanya. "Haha, aku sudah lama membenci Jinmu itu. Sungguh menggembirakan menyaksikan saudara Lindong meronta-ronta dia hari ini," ucap Motei. Di puncak menara di kota Yang, Motei dan yang lainnya berpisah dan duduk di meja yang berbeda. Sementara itu, tawa hangat muncul dari meja. Lindong tersenyum dan dia memilih untuk tidak menguraikan alasan mengapa saudara Lindong datang ke kota Yang adalah karena kunci kuno yang misterius, bukan? Ucap Motei. Ketika Motei melihat bahwa Lindong tidak tertarik dengan topik ini, nadanya berubah saat dia bertanya, "Apakah ada orang di kota yang tidak tertarik pada kunci kuno yang misterius?" Lindong tersenyum lembut sambil berkata, "Betul. Namun, ada banyak praktisi kuat di kota Yang. Hanya kerajaan kelas menengah saja, sudah ada beberapa dari mereka di sini. Sementara itu, untuk kekaisaran tingkat rendah, ada ratusan dan ribuan dari mereka." Motei menghela nafas saat berkata. Lindong mengangguk dengan lembut. Kekaisaran di wilayah Suan Timur dibagi menjadi beberapa kategori juga. Sebagai contoh, Saint Light Empire dan Steel Empire dianggap sebagai kerajaan kelas menengah, sedangkan dinasti yang besar mereka paling banyak merupakan kerajaan kelas rendah. Biasanya, sebagian besar kerajaan kelas menengah memiliki setengah langkah ke praktisi tahap nirvana. Oleh karena itu, sepertinya akan ada banyak praktisi setengah langkah ke nirvana di kota Yang. Meskipun Lindong mampu menandingi setengah langkah ke praktisi tahap nirvana, ia tidak dapat memperoleh banyak keunggulan atas mereka. "Saudara Motei, bisakah kamu memberitahuku di mana kunci kuno misterius itu akan muncul?" Mata Lindong menoleh saat dia bertanya. Ini bukan rahasia besar di kota Yang. Sehubungan dengan Lindong, Motei telah merencanakan membangun hubungan yang baik dengannya. Oleh karena itu, dia memilih untuk tidak menyembunyikan masalah ini karena dia langsung mengatakan kepadanya, tempat di mana kunci kuno yang misterius itu berada adalah pegunungan granit guntur dekat kota Yang. Namun, ada binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan itu, dan beberapa dari mereka mampu menyamai setengah langkah ke praktisi tahap nirvana. Bahkan, di daerah terdalam, bahkan ada binatang iblis tahap nirvana. "Binatang iblis panggung nirvana," ucap Lindong. Hati Lindong bergidik. Sepertinya tidak mudah untuk mendapatkan kunci kuno yang misterius. Selain bersaing dengan begitu banyak kerajaan lain, mereka juga harus khawatir tentang binatang iblis yang kuat juga. Jauh di dalam pegunungan granit guntur, ada lembah Gunung Guntur. Konon lembah guntur gunung ini adalah tempat di mana seorang praktisi elit kuno dilatih, dan praktisi elit kuno adalah salah satu penjaga yang melindungi kunci kuno yang misterius. Karena itu, kunci kuno misterius itu harus disembunyikan di lembah granit guntur itu. Hehe, belum lama ini, setengah langkah ke praktisi tahap nirvana, yang sangat mahir menyembunyikan dirinya, menyelinap ke lembah granit guntur. Dikatakan bahwa ada banyak harta berharga, seni bela diri, eliksir, jiwa harta karun dan bahkan pohon dewa simbol surgawi yang legendaris. Selama seseorang dapat memperbaikinya, itu akan memungkinkan para simbol masters kelas tinggi untuk membuat terobosan lain dan maju ke Heaven Symbol Masters. Pada saat itu,
Mereka akan menjadi cukup kuat untuk menyamai seorang praktisi panggung nirvana, ucap Motei. Pohon dewa simbol surgawi, ucap Lindong. Ketika 4 kata ini masuk ke telinganya, pikiran Lindong langsung berdengung. Segera, kekaguman dan kegembiraan muncul di matanya, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.